Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma, senang sekali rasanya berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu BPH Sultra, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Bersama saya, Kadek Ayunita Sari Devi yang akan memandu jalannya Mimbar Agama pada kali ini. Buat yang baru pertama kali mengikuti acara ini, jangan lupa untuk di-subscribe channel BPH Sultra, karena di dalamnya akan ada video yang menarik dan tentunya berwawasan untuk kita semua. Umat Sedharma, pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan kita ajak untuk berdiskusi santai namun mendalam terkait tema keagamaan. Beliau adalah Romo Haryono, penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Konawe Selatan. Om Swastiastu, Romo. Om Swastiastu, Kadek. Bagaimana kabarnya Romo hari ini? Astungkara sehat. Astungkara. Nah, Umat Sedharma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, di mana tema ini mengenai minimalisme Hindu, seni hidup bahagia tanpa banyak barang. Mendengar tema ini, mungkin Umat Sedharma bertanya-tanya, apa sih minimalisme itu dan apa sih kaitannya dengan ajaran agama Hindu? Nah, tema ini kita angkat karena belakangan ini gaya minimalis itu sangat ramai diperbincangkan. Dan ternyata kalau kita kulik lebih dalam, ternyata nilai-nilai ini itu sudah lama hidup dalam ajaran agama Hindu. Nah, langsung saja Romo, kita memulai perbincangan kita. Iya, Kadek. Nah, Romo, sebenarnya dalam ajaran agama Hindu itu, boleh nggak sih seseorang itu kaya akan secara materi? Karena sepengetahuan saya nih Romo ya, Iya. di satu sisi kita itu diajarkan untuk bekerja, mencari uang, dan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara di sisi lain kita diajarkan untuk mengendalikan diri atau untuk hidup sederhana. Iya. Nah, menurut Romo, bagaimana caranya agar Hindu itu memandang kekayaan agar tidak mengurangi nilai-nilai Dharma tersebut? Iya, baik Kadek. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, ya seperti tadi, bahwa tujuan hidup kita sebagai umat manusia, terlebih khusus umat Hindu, bahwa salah satunya adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan ini kita tuangkan lagi dalam kesejahteraan jasmani dan rohani. Kemudian kita jabarkan lagi dalam 4 yang disebut catur purusa arta. Salah satunya adalah arta. Jadi salah satu tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan harta, untuk kelangsungan kehidupan kita. Karena kita hidup ini perlu juga dirawat kehidupannya supaya bisa menjalani kehidupan dengan baik, harus memiliki harta. Ini. Kemudian harta itu harus kita cari, harus ada usaha, harus ada usahanya supaya kita memiliki harta untuk menjalani kehidupan, dan mencari hartanya harus berdasarkan dharma, harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana umat Hindu? Boleh enggak kaya? Nah, umat Hindu sangat diperbolehkan sekali untuk kaya melalui usaha yang benar berdasarkan ajaran Dharma. Kalau kita mengutip satu mantra pada kitab Atharva Weda, di situ diajarkan kita, wahai umat manusia, bekerjalah dengan 100 tangan dan dermakan dengan 1000 tangan. Artinya apa? Kita harus bekerja. Kalau dulu kita bilang bekerja keras, zaman sekarang harus lebih. Tidak hanya keras, tapi harus cerdas dan ikhlas. Kalau dulu kan profesinya orang-orang tua kita berkutat di pertanian. Jadi pekerjaan-pekerjaan fisik yang harus bekerja keras. Walaupun sekarang juga masih di bidang pertanian, harus ditambah lagi dengan bekerja tambah lagi cerdas. Makanya orang-orang tua kita mengajarkan kepada putra-putrinya, anak-anaknya menyekolahkan.
walaupun sudah bertani, dengan pengetahuan tentang pertanian, pasti bisa bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena didukung dengan pengetahuan dan alat-alat yang mendukung pertaniannya supaya produksinya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Dan tentunya ini juga penting ada ikhlasnya belakang. Karena tadi yang mantra yang tadi, dermakan dengan 1000 tangan. Artinya kita boleh punya usaha banyak, punya penghasilan banyak, tapi kalau kita sudah punya itu biasanya manusia itu ada rasa kecintaan. Kecintaan itu rasa memiliki terlalu tinggi, jadi rasa egonya terlalu tinggi, akhirnya kita terperangkap pada yang namanya cinta, pengakuan. Dan ketika sudah ada rasa pengakuan, susah sekali untuk melepas. Biasanya kalau kita sudah kuat pengakuannya, susah sekali mau mendermakan, mau mempunyaikan. Berat sekali saya cari dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, ternyata mau melepas sangat berat karena rasa kecintaan terlalu tinggi. Jadi seberapapun penghasilan kita, walaupun banyak unit usaha, kita harus menyisihkan sebagian dari penghasilan yang kita miliki untuk berderma atau melakukan punya. Ini juga penting dipahami oleh seluruh umat Hindu Dharma bahwa ketika kita memberikan sesuatu punya, sesuatu derma, itu adalah pekerjaan yang baik, karma yang baik, tetapi jangan seperti lilin. Dia menerangi tapi dia membakar dirinya. Artinya umat Hindu Dharma dimanapun berada, silahkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar dan dermakan sebagian untuk pihak lain, orang lain, lingkungan kita atau di tempat pura kita supaya memiliki manfaat dan kita bisa melepaskan ego, rasa keakuan di dalam diri. Nah itu dulu Nita. Oh, jadi begitu ya Romo ya. Ya. Jadi berarti kuncinya itu ada di ikhlas, dana punya, dan juga merasa cukup. Ya. Nah, jadi menurut Romo nih, sebenarnya makna konsep kata cukup Ya. dalam ajaran Hindu itu apa sebenarnya Romo? Ya, kita pada ajaran-ajaran etika diajarkan untuk salah satunya adalah aparigraha. Belajar hidup sederhana. Kalau kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sederhana, kita akan memperoleh sentosa, rasa bahagia, rasa cukup. Karena kalau kita memiliki semangat, keinginan yang menggebu-gebu, padahal kita membutuhkan sesuatu yang ya cukuplah sederhana. Misalkan kita perlu makan, perlu nasi, perlu makanan. Kita sudah dapat nasi dengan lauknya, tapi keinginan kita kan mau model-model. Oh, saya mau model nasi goreng, saya mau model begini. Keinginan kita kan nggak pernah berhenti. Tapi kalau kebutuhan dasar kita sudah tercukupi, harusnya kita merasa cukup. Oh, cukup. Saya perlu ke sekolah. Saya bisa jalan kaki, saya bisa naik kendaraan sepeda atau motor, atau juga angkutan umum. Tapi intinya kita sampai ke tujuan kita. Yang jadi masalah itu keinginan kita terlalu banyak, akhirnya tidak pernah terpuaskan. Seperti ombak yang di pantai itu selalu menghantam ke pesisir terus, tidak mau berhenti. Karena keinginan kita seperti itu. Makanya ajaran Hindu sangat menganjurkan kepada kita untuk kendalikan. Merasalah cukup, kebutuhan dasar kita cukup, tapi kalau masih ada keinginan, harus kita atur supaya keinginan dalam diri itu tidak jadi musuh dalam diri kita sendiri. Ya, begitu, Dek. Seperti itu, Romo ya. Jadi semakin menarik nih, Romo, perbincangan kita pada kali ini. Nah, Romo, kalau kita lihat belakangan ini, ramai di media sosial, televisi, itu banyak diperbincangkan tentang kerakusan manusia, baik individu maupun korporasi yang sampai mengeksploitasi alam dan sampai merugikan negara dan merusak lingkungan. Nah, menurut Romo, bagaimana konsep pada Trihita Karana
dapat membantu kita menghadapi krisis di tahun 2026 ini? Zaman sekarang, kalau kita lihat lingkungan kita, lingkungan yang makro, baik perseorangan maupun korporasi, ketika harta menjadi tujuan, maka dia mengeksploitasi alam yang berlebihan. Yang ditambang, mengeruk semua hasil mineral di bumi, hutan yang harusnya hijau, dikeruk, digundulin untuk digali lagi, diambil mineralnya. Yang perkebunan, kayu-kayu dibabat diganti dengan tanaman baru, yang tidak mendukung untuk kelestarian alam itu sendiri. Sama di ajaran kita di Trihita Karana, kita mengenal yang namanya konsep palemahan. Bagaimana menjaga hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Kalau kita mengeruk berlebihan, berarti kita sama juga dengan kita mencelakai diri kita sendiri. Coba kita lihat kejadian-kejadian di akhir-akhir ini. Banyak musibah banjir, longsor. Itu karena alam menyesuaikan lagi, mengharmoniskan dirinya dengan caranya karena alamnya dirusak. Ketika hujan terus-menerus, air tidak bisa diserap lagi oleh pohon, dia menggerus tanah, akhirnya menimbulkan bencana. Dan ketika sudah bencana, masyarakat yang kena. Ini juga jadi pengingat bagi kita umat manusia, umat Hindu Dharma, untuk selalu hidup harmonis dengan alam. Kita membutuhkan bagian penting dari alam. Kita perlu kayu, perlu perumahan, itu juga hasil dari alam. Pakaian juga, bahan-bahan kita ambil dari alam. Kalau kita tidak bijak, tidak mengharmoniskan diri, sama kita dengan, kalau bahasa vulgarnya, kita sama dengan bunuh diri itu. Kita mencelakai diri kita sendiri karena kita merusak alam. Lihat sekarang banyak binatang langka karena juga ditangkapin binatangnya. Ada sebuah cerita mengenai manusia, harimau, dan hutan. Nah, ketika manusia menginginkan kayu-kayu, dibabat semua kayunya. Harimau nggak punya tempat tinggal. Akhirnya masuk kampung, menyerang manusia. Seperti itulah logika kita kalau kita mengeksploitasi alam kita. Tidak dengan kebijaksanaan, akhirnya alam yang juga akan menyerang kita dengan musibah-musibah yang terjadi. Jadi ini pengingat bagi kita semua, mari kita harmonis dengan alam. Kita jaga alam kita. Eksploitasi sangat tidak mendukung untuk keharmonisan kehidupan kita. Jadi kita perlu bagian dari alam tapi secukupnya. Kadang kita paling susah itu. Bilang secukupnya itu. Keinginannya nggak ada habisnya. Kalau bisa saya simpan kekayaan sampai 7 turunan atau 10 turunan. Nah, mari kita belajar merasa cukup. Ya kalau kita perlu rumah, kita sudah ada rumah. Perlu baju, sudah cukup ada baju. Kan kita sekarang terbawa kama kita, keinginan kita. Oh, sudah punya baju satu, oh ada model baru, pingin banyak lagi. Sudah punya sepatu satu, oh ada model sepatu yang baru. Tidak pernah berhenti keinginan kita, jadi mari belajar kita merasa cukup. Kalau sudah ada sepatu, oh sudah ada ini. Sepatu ini cukup saya bawa kerja, oh bisa saya pakai sekolah. Ya, itu belajar itu ngerem-ngerem itu yang agak susah. Ya mari kita belajar bersama-sama supaya alam ini juga harmonis dan alam mendukung kehidupan kita dengan baik. Sehingga Tuhan pun juga mengerti, memahami bahwa kehidupan ini akan berjalan dengan baik kalau seluruh aspek dalam alam ini bisa harmonis. Jadi seperti itu umat Dharma, ketika kita hidup, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tidak hanya hidup untuk manusia, tetapi juga kita hidup untuk alam.
Jadi ketika kita berada di dunia, kita harus mencintai semuanya ya Romo ya. Iya, kita Agar boleh menyayangi secukupnya. Kita punya keluarga, menyayangi keluarga kan wajib. Iya. Tapi kalau kita berlebihan juga kurang bagus. Karena sesekali ya kadang kita juga harus memberikan keluarga kita, oh dia punya kreasi sendiri, pingin jalan sendiri. Kalau semua kita pegang kuat-kuat, ketika kita dilepas, kita lepas, kita benar-benar merasa kehilangan dan kita merasa jatuh karena melepaskan keegoan kita. Jadi intinya secukupnya, gitu Iya, ya Romo belajar ya. secukupnya. Kapan harus memegang, kapan harus melepas. Jadi Romo, sebelum kita tutup perbincangan atau diskusi kita pada kali ini, terakhir mungkin Romo bisa memberikan pesan kepada umat sedharma terkait tema pada kali ini. Yang menjadi poin itu tentang konsep acara, termasuk juga soal upakara atau upacara yang sering kita dengar sekarang tentang pengurangan Banten atau atau Banten itu sering dianggap pemborosan oleh generasi muda. Ya. Baik, Kadek, ini umat sedharma semua dalam konsep berupacara. Tentu kita ada yang inti dan ada yang variasi. Yang inti boleh kita berpedoman pada kitab Bhagavad Gita adhyaya yang ke-9, sloka yang ke-26. Yang patram puspam palam toyam yomi bhakti praya jati tataham bhakti upasitah asnami praya tatmana. Itu pakai dasar kita yang inti bahwa dengan selai daun, dengan sekuntum bunga, dengan sebiji buah, yang penting dilandasi dengan hati yang suci, maka bakti itu akan Tuhan terima dengan baik. Kemudian divariasikan, orang-orang kita adalah orang budaya, bisa menyesuaikan persembahan yang dilakukan dengan variasi sehingga bentuknya menarik, menyenangkan, bahwa kita berbakti kepada Tuhan juga harus tampil menyenangkan. Kalau dalam berpakaian juga yang pantas, yang layak, dan enak dilihat oleh tidak hanya oleh Tuhan yang melihat semuanya, tapi juga oleh teman-teman kita. Jadi mari kita mengerti yang intinya dulu. Kalau mampu berkreasi, mempersembahkan dalam bentuk yang lebih bervariatif dan mengandung unsur-unsur nilai budaya, itu sangat baik. Tapi bila tidak mengandung itu, minimal bahwa dasar intinya sudah kita telaah dengan baik, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa berbakti, dan mari mulai membangun tempat suci di dalam diri kita, supaya kemanapun kita pergi, kita senantiasa merasa nyaman dan semua tempat adalah tempat yang suci, sehingga kita bisa berbakti dengan nyaman. Mungkin kalau di rumahnya juga membangun tempat suci, memiliki kamar suci, mari kita melakukan sujud bakti dengan baik. Jangan sampai kita membangun tempat suci di rumah kita, ternyata hanya ruang saja, hanya tempat suci, bangunan suci saja, ternyata kita sibuk keluar cari tempat suci yang jauh-jauh. Yang dekat kita lupakan, yang jauh kita kejar. Nah, seperti itu, untuk semua umat Hindu Dharma, mari kita terus meningkatkan diri, membangun tempat suci di dalam diri kita, meningkatkan kualitas rohani kita, dan menjaga alam kita supaya tetap seimbang, harmonis, sehingga mendukung seluruh aspek-aspek kehidupan yang kita jalani sebagai wujud bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Demikian, Kadek. Baik, terima kasih Romo atas penjelasan yang tentunya sangat menyejukkan dan menambah wawasan, terkhususnya pada umat sedharma yang sedang menonton acara kali ini. Nah, umat sedharma, dari perbincangan tadi kita bisa memahami bahwa dalam ajaran agama Hindu tidak ada tuntutan untuk hidup berlebihan atau serba mewah.
kesederhanaan justru menjadi keseimbangan dan kebahagiaan. Kedepannya, kita tidak perlu takut menjalani kehidupan beragama Hindu karena beban materi. Karena sejatinya, kebahagiaan itu bersumber dari pikiran. Jika pikiran kita sejuk dan terkendali, maka kita akan hidup lebih bahagia. Semoga umat Sedharma di rumah semakin paham dan makin terinspirasi ya Romo ya. Iya. Bagi umat Sedharma yang ingin request tema lebih lanjut, umat Sedharma bisa komen di YouTube dan jangan lupa subscribe tentunya channel BPH Sultra agar tidak ketinggalan video-video yang menarik ya Romo ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Romo yang sudah meluangkan waktunya untuk umat Hindu Sedharma yang telah menonton dan mendengarkan Mimbar Agama Hindu hari ini. Saya Kadek Ayunita Sari Devi beserta kru Mimbar Agama Hindu BPH Sultra yang bertugas pamit undur diri. Saya tutup dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.